Itu aja untuk saya. Karena kalau Edwin, Unedo, atau apa, Huta Barat, tanggal lahirnya itu kan kena tuh salah satunya. Kalau dia pencet, polisi itu dia pencet di sistem ada nanti Edwin, Umeo, Huta Barat. Ya ini surat dari kepolisian itu yang di ya saya dapat email ini karena saya sudah ngobrol dengan polisi gitu. Ya karena ya itu yang saya cerita lah, saya udah ngobrol tentang dari polisi. Saya dikasih email lagi kalau saya pernah ngobrol sama polisi detik itu untuk komplain untuk seseorang yang dicari sama polisi gitu. Nah, nanti kembali lagi ke identifikasi ya, identifikasi itu kayak misalkan Edwin Abdul Huta Barat sumpamanya. Tanggal lahirnya ini nanti kalau dipencet tuh bisa muncul kalau di sistem ada Edwin Abdul, Edwin Umeo, Edwin Umedo. Dia lihat lagi tanggal lahirnya, oh ini yang tanggal lahirnya sama gitu. Nah ini yang diambil kalau memang dia terdaftar ya, register ya, gitu. Tapi ini orang ya saya lebih percaya sama polisi, sistem polisi. Kalau polisi di Belanda salah, ya mau bagaimana ini negara gitu. Sistemnya udah sistem EU, European Union ya, gitu. Itu aja yang dari saya gitu. Karena saya laporin ke kantor imigrasinya juga dia nggak terdaftar. Saya juga tanda tanya, kenapa kok nggak terdaftar juga? Berarti gelap. Tapi dia masuk di satu kam untuk apa mengajukan swaka. Jadi dia belum masuk sampai ke legal-legal yang lain. Dia hanya masuk di suatu kam. Gitu. Itu yang saya tahu. Oke, Lanjut saya lanjut. sekarang berkesaksian sedikit. Ya, kemarin juga saya kan mati-matian diserang grupnya Reda. Tapi puji Tuhan sekarang nggak ada lagi saya dengar nama saya disebut-sebut secara brutal. Kenapa? Saya langsung somasi Francisca ya. Dan pada hari Minggu dia minta berdamai, ya saya sebagai orang Kristen harus menerima dong perdamaian itu. Terserah nanti dia ternyata damainya palsu, itu kan urusan dia lagi nanti tuh ya. Intinya pada saat itu saya lihat dia ikhlas, dan sudah beberapa hari ini kami teleponan mengenai sesuatu hal ya. Nah, kenapa itu juga perdamaian itu bisa terjadi? Karena uh, sebentar lupa bom bom. Lanjut yang lainnya aku apa mati update lewat aku. Sebentar. Oke oke, ini ada Ibu siapa nih? Siapa Bu? Teton ya? Silakan Bu, mau sampaikan apa Bu? Silakan. Insiana, Isya, Halo, iya. ya. Wah, ini saya Pak Bom Bom Ya, yang kapan hari sama Bu ini. Iya, jadi ini ya, saya itu yang kapan hari masalah Edwin itu saya pernah dilabrak gitu Pak Bom Bom. Pernah dilabrak sama abangnya yang perempuan. Wah, saya malah baru tahu ini kalau ternyata memang case beliaunya. Nggak takut, Brandshaw, aku Jadi nggak takut ya. Rudy, siapa tuh si Brandshaw itu? Siapa itu Rudy, si Brandshaw? Katanya tante takut. Siapa yang takut? Aku nggak takut. Jangan banyak Kantan. kali. Apa Oka? Memang si bom-bom ini apanya circle-nya ini kurang ajar ini.
Kenapa Kurang ajar. Ibu Herder? Ibu mau bicara Kau apa? apa? Ibu mau Apa kau Ibu mau mau bicara apa? apa? Iya, Ibu mau berbicara apa? Bermaksud apa? Bom, pendeta palsu. Bertobat kau ya. Iya, saya Pendeta yang palsu palsu aja, Bu. bertobat. Saya yang palsu. Oh, ini Timothy yang suara Bu palsu. Reda ini. Iya, bertobat. Bertobat kau. Bertobat kalian. Ya, oke, baik Bu. Saya mau bertobat. Surat pengaduan palsu. Baik. Surat pengaduan Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan saya tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kuasa-kuasa iblis saya tolak dalam nama Yesus. Setan-setan kuasa kegelapan saya tolak dalam nama Yesus. Turun. Itu iblis lari. Saya sudah bilang. Nanti saya kena rumkat. Nanti saya kena rumkat. Sudah pelanggaran tadi. Oh, darah Yesus berkuasa. Aduh. Bu, saya aja, Bu. Saya mau bertobat, Bu. Saya juga tiap hari saya, Bu, bertobat, Bu. Saya, Bu Timothy Lewis, setiap hari saya bertobat terus supaya menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semua kita, Bu. Itu aja kok susah, Bu. Betul ya, Ibu Sia ya? Betul. Setiap hari, Bu, tiap hari kita harus melakukan pertobatan. Hah? Apalagi, Bu? Bagaimana Bu Isya? Ada yang mau disampaikan lagi? Iya. Tadi saya didatangi waktu live, didatangi sama kelompoknya mereka ini. Atas nama Bintang Daud kalau nggak salah. Saya panggil dia Bintang Budat lah, bukan Bintang Daud. Karena saya mau meluruskan dalam arti dia langsung bawaannya sentimen gitu. Nah, saya bilang ada hal-hal yang lebih penting yang kalian nggak pernah bisa lakukan, tapi Pak Bom Bom bisa lakukan adalah ketika dengan lapang dada mengakui dirinya tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari salah, dan mengampuni. Nah, kalau kalian ini bisanya apa? Hanya menghakimi. Di situ saya bilang, emang kalian sesuci apa sih kok sampai kayak gini gitu? Kalau masalah kayak kamu bilang ini itu mau ku bongkar si Y itu. Trik-triknya si Y itu menipu untuk dapat HP baru. Ngaku kalau HP-nya dihack sama PBB padahal nggak ada. Ini tahun berapa gitu loh, nggak usah pakai. Ya, saya bilang saya ini teknisi juga sekaligus ibaratnya pemain software. Kalau memang dia nggak pengen disadap, gampang pergi aja ke software kan bisa. Atau kalau memang merasa terancam bisa laporan. Kenapa kok nggak ada surat laporan? Ya kalau sudah melapor ya tunjukkan LP-nya kan gitu Pak Bom Bom. Nyerocos terus kayak bebek kayak ibu tadi itu tadi. Sempat nyerocos kayak gitu. Kesurupan gitu terus saya turunin. Karena kan gimana ya? Nggak ada lah kita di sini nih yang suci. Janganlah suka menghakimi. Setiap orang kan punya kekhilafan, kesalahan. Nggak Betul itu, usah Bu. sampai apa ya menjat seperti itu. Ini dunia maya, ibaratnya hologram semua kita di tok-tok ini. Nggak usah sok tahu tentang Pak Bom Bom, nggak usah sok tahu tentang si A, si B, si C. Itu lebih bagus. Koreksi diri sendiri dulu lah. Ya kalau mau bongkaran mah, ya herder ya harus sadar lah. Trik Yuli kemarin itu udah dapat HP baru nggak itu kemarin kira-kira itu? Setelah saya bantu kompor-komporan di bawah itu. Ya itu, kalian oten-oten itu harusnya melihat itu loh, orang mengajar. Contoh Pak Bombo mengajar baik-baik di sini, mengajar.
Jangan lantaran beda pandangan atau beda fundamental, terus menghina-hina Pak Bom Bom, memfitnah Pak Bom Bom. Masa semua harus gini? Pak Rudi katanya harus seturut dengan si Edis katanya. Semua harus paham dengan si Edis. Harus itu. Jadi harus seturut sama Edis. Edis contoh nih besok ngatakan, Tuhan Yesus punya bini. Oh, mereka nurut-nurut itu semua. Pasti nurut. Dan yang saya sesalkan ini ya, wah, jadi kayak bentuk sekelompok orang yang mengatasnamakan suku juga. Padahal saya orang Batak, saya selalu stay di tempatnya Pak Bom Bom. Nggak pernah saya pikir saya butuh pengajaran Alkitab, ilmu baru. Ya kan, pemahaman Alkitab, baik di Pak Justin, Pak Bom Bom, semua. Ya kalau nggak ngajar, buat apa saya masuk ke komal orang yang nggak ngajar? Orang kita ini butuh... Izin Bu, sebentar. Karena aku nanti mau mau live. Ku lanjutkan dulu yang ku bicarakan tadi ya. Oke, sedikit aja Bu. Pak Torus mah itu, Pak Torus. Jadi, Gas. Oke, mulai teh. Jadi kawan-kawan, perdamaian itu indah. Ya, memang kadang ada yang nggak bisa terima. Kalau saya orangnya dari dulu woles. Bertikai dengan siapapun begitu dibilang kita saling memaafkan. Tidak pernah saya berpikir nanti begini, tidak pernah ya. Hari Minggu saya dengan tante saya tadi itu yang naik itu bukan Reda, itu tante saya ya Francisca itu. Akhirnya kami udah saling berdamai, tidak perlu harus tatap muka, harus begini, bogono, harus mengaku, nggak perlu ya. Tapi itu juga ada berkat bantuan para pendeta GBI yang ada di tempat kami. Jadi hari Kamis, hari Jumat kami ketemu dan mereka bilang, ada pekerjaan yang lebih besar yang bisa kita kerjakan Amang daripada hanya ribut-ribut. Dan sebagai gambaran bahwa orang GBI tidak mau namanya disebut-sebut dan dibawa-bawa lagi oleh tante saya itu. Dan juga GBI Kairos tidak pernah mengizinkan namanya dibawa-bawa. Akhirnya itu saya sounding kepada tante saya itu, mungkin dia mengerti. Iya ya, karena saya tanya semua pendeta yang hadir, benar nggak kau ditelepon? Nggak ada katanya ya. Akhirnya ya apa yang mau diperebutkan ya, apa yang mau diperebutkan lagi. Jadi misalnya lah saya tidak malu-malu mengajukan 4 kali proposal perdamaian sama Sedis. Padahal kalau saya membela diri mengingat-ingat masa lalu, kan saya yang diserang Sedis pada bulan 5 itu. Orang banyak nggak tahu melihatnya ketika bulan 9. Tapi setelah saya pikir-pikiri, tak mungkin tangan ini bisa bertepuk hanya sebelah ya. Gini-gini kan tidak bisa, tidak bunyi. Harus 2 gini. Nah, saya sudah mengajukan proposal permintaan maaf berdamai 4 kali. Kenapa dia tidak menyambutnya? Karena Edis ini saya pikir orangnya suka mengingat-ingat atau pendendam lah. Tidak bisa dia, oke, kita berdamai, kita bersama. Misalnya bilangnya oke lah. Dia mengaku Kristen meskipun bagi saya bukan Kristen karena dia masih menuhankan Tuhannya Yesus ya. Jadi bagi saya coba dia berpikir sedikit saja, kalau memang dia mengaku sama penggemarnya Kristen, ya laksanakanlah amanat Kristus bahwa sebelum ayam berkokok kita harus berdamai. Sesakit apapun itu, sepahit apapun itu, kita harus berdamai. Kalian kira tante saya itu nggak pahit menghina saya, menghujat saya? Bahkan sampai saya buat pengumuman di Facebook saya. Siapa wanita yang pernah saya tiduri di jalan perluasan, tolong angkat tangan, sebarkan ini di WA kampung, saya bilang. Tapi setelah ada kata damai, atau kata saling memaafkan, apa yang mau kupertahankan? Mau kupertahankan misalnya, oh nggak bisa, aku harga diriku tinggi. Sehebat apa sih harga diri kau? Itu dalam hatiku ya. Mau sehebat apapun aku membela diri, tak bisa lagi sekarang karena nama baikku sudah cemar. Ya, makanya kadang aku ingatkan orang-orang baru, tolong kalian ingat, aku bilang, sebelum kalian mengatakan sesuatu terhadap seseorang, karena ingat ucapan itu akan menjadi presiden buruk di kemudian hari. Saat ini oke, semua orang mendengar. Apakah di kemudian hari orang akan menonton video Pak Bom Bom ini? Kan enggak. Misalnya lewatlah di beranda HP anakku nanti ya, kalau dia sudah kuliah atau SMA lah. Ternyata bapak kau meniduri perempuan loh sebelum sama mak kau katanya.
Ini orang perluasan ini, apalagi kami di Duri kan. Bagaimana perasaan anakku? Sehebat apapun aku membela, video pembelaanku kan nggak muncul-muncul. Belum tentu muncul di beranda orang, di beranda kawan anakku. Demikian juga Edis Tipu, orang-orang nggak ngerti semua. Ketika dia bilang, oh pengocok donasi begini, bokono, besarlah anakku. Sehebat apapun aku klarifikasi, kalau klarifikasiku tuh nggak lewat di beranda orang yang nonton, ya sama aja, aku akan terhina terus. Paham ya? Jadi kawan-kawan, perdamaian itu indah. Saya sudah memaklumi saya tidak akan bisa memperbaiki yang rusak. Gak bisa. Tapi berdamai setidak-tidaknya. Orang yang ada sekarang melihat kami berdamai. Dan ditiru, itu aja yang di otak saya, kalian tiru lah ini. Saya tidak pernah berharap bahwa satu hari nanti anak saya besar, dia membela diri. Tidak akan ada guna. Ya kalau apa itu muncul di beranda dia. Kalau nggak muncul, tentu kawan-kawannya hanya berpikir, ini bapakmu loh. Apalagi anak saya nanti kelahi dengan kawannya, bapakmu meniduri perempuan, bapakmu katanya. Jadi kupikir ya, sudahlah ya, kalau mau berdamai, kalau nggak mau berdamai apa boleh buat. Kalau saya kayak bapak tadi tuh, saya cari si Edwin itu, gampang itu mencarinya di Belanda. Tanya Paul Zhang, kemana dia? Oh kemarin sini kami berpisah begini Bogono misalnya. Ada kam-kam konsentrasi itu kan? Konsentrasi pula kayak Nazi. Tanya kem-kem itu semua. Ya, bilang aja polisi lah. Karena ada itu terdata dengan baik dan benar. Setelah ketemu, ini yang terberatnya. Takutnya bertemu, langsung Edwin bilang, udah maafkan saya. Yang terberat itu betul kata firman Tuhan. Memaafkan. Kalau kalian di posisi saya mungkin, saya berhadapan dengan tante saya misalnya, kalian belum tentu memaafkan. Oh enggak, aku sudah tercemar namaku, baikku begini, bokono. Itu paling berat. Enak kali, hanya berbicara aja, hanya lewat telepon, selesai semua. Ya itu namanya legowo. Berat, makanya kata Yesus itu ya, ampuni musuhmu. Memang berat. Secara manusiawi, saya harusnya tidak menerima telepon. Kami harus bertemu, berbicara, mengungkapkan unek-unek bila perlu, tapi nggak usah lagi dibahas. Oke lah, hanya berdamai saja. Dan kami bersalaman, divideokan kami sudah berdamai, itu baru sah kan gitu. Dan aku buat nanti di Facebook kami berdamai, aku buat di TikTokku segala macam, orang lihat, oh ya udah berdamai ya. Tapi apakah harus seperti itu? Kalau harus, kata ada harus, nggak akan terjadi perdamaian. Percaya kalian. Semua orang, enak kali kau begini, kau juga menghina aku kan, kau begini, begini. Macam semua kawan di dunia ini. Jadi memang nanti bapak itu yang paling berat. Bertemu sama si Edwin. Saya nggak tahu hukum di Belanda bagaimana. Kalau di Indonesia, kalau sudah ada laporan polisi, perdamaian hanya meringankan hukuman. Proses tetap jalan.